perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, NIM 4219039. Di sini saya akan sedikit berbagi materi terkait pembahasan Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum syara dalam pemenuhan tugas UAS mata kuliah usul fikih. Langsung saja, pada pertemuan kali ini hal yang perlu kita bahas yang pertama adalah mengenai Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum syara. Nah, Al-Quran sendiri itu apa? Yang pertama, dalam kaidah Al-Arabiyah bahwasanya masdar yang dalam jamaknya mashadir itu menunjukkan arti sesuatu yang dapat menunjuki. Lalu usul itu kalau dijamak berarti usuli, yang berarti sesuatu yang dapat kembali kepadanya melalui hukum-hukum syara ataupun fikih. Nah, yang kedua, prinsip dari dasar atau sumber hukum sendiri. Yang pertama tentunya tidak bertentangan dengan akal. Nah, sesuatu yang tertulis atau Al-Quran itu tidak boleh bertentangan dengan akal, karena kita sendiri dianugerahi oleh Tuhan berupa akal. Yang kedua, menciptakan atau menentukan dari sebuah kebutuhan atau permasalahan manusia yang dimana itu dihitung dalam perhitungannya. Ketiga, menjelaskan bersifat secara global. Yang keempat, terdapat dalil qati dan sunni. Lalu yang terakhir, terdapat dalil yang bersifat qati dan akli. Nah, lalu dalam hal ini ada klasifikasi dalil. Ada dalil berupa nas, ada juga dalil yang tidak nas, dan ataupun juga sahih yang disahihkan yang diperkirakan menjadi dalil sahih. Yang pertama itu berarti dalil nas. Dalil nas sendiri itu terbagi menjadi dua. Dalil nas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sesuatu yang terbacakan. Nah, sesuatu yang dapat dibaca ataupun terbacakan itu ada Al-Quran. Terus yang kedua, dalil yang tidak terbaca. Dalam ini contohnya as-sunnah. Lalu dalil yang tidak nas atau dalil yang tidak disampaikan oleh Nabi. Contoh ijma, qiyas, istidlal. Lalu yang terakhir ada sesuatu yang diperkirakan menjadi dalil sahih seperti syahrumar, istisna, lalu uruf, marsalah, mursalah. Lalu yang terakhir adalah qoblana. Lalu kita kembali pada topik pembahasan. Apa itu Al-Quran? Al-Quran sendiri merupakan firman Allah yang menjadikan mukjizat yang ditunjukkan kepada Rasulullah dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar Al-Quran, lalu ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Lalu ketika orang yang membacanya itu bernilai ibadah. Lalu apa saja nama lain dalam Al-Quran? Yang pertama, Alkitab. Alkitab sendiri bermakna sebagai buku, kitabun, buku atau kitab. Nah, kedua sebagai Al-Quran itu sendiri, yang maknanya itu sebagai bacaan. Ketiga, Al-Furqan sebagai pembeda. Lalu Al-Huda sebagai petunjuk, As-Syifa sebagai pengobat, yang terakhir Az-Zikra sebagai pengingat. Lalu bagaimana autentitas Al-Quran? Terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama, sebelum dibukukan. Al-Quran dalam rekaman sahabat Nabi dengan hafalan yang kuat. Lalu pembukuan dengan teliti, tulisan, dan hafalan yang disebut mushaf imam, yang menjadi rujukan sampai sekarang dalam penggandaan Al-Quran. Lalu yang kedua, dari sisi periwayatan. Sahabat Nabi terbagi di berbagai pelosok negeri dalam meriwayatkan sebuah Al-Quran. Yang pertama, Ibnu Katsir di Mekah, Ibnu Amir di Syam, Ibnu Ja'far, Yakub, Khalaf, dan Abu Amr di Basrah. Lalu apa saja fungsi dan tujuan dari Al-Quran itu sendiri? Pertama, Al-Huda sebagai petunjuk, lalu Al-Furqan sebagai pembeda, Ar-Rahman sebagai rahmat, Mau'idah sebagai nasihat sendiri, Busyra sebagai tibyan, Musaddiq, Nur,
tafsil, syifa, dan hakim. Lalu mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat adalah sesuatu yang bisa melemahkan sehingga orang lain tidak mampu berbuat yang sama atau melebihi dari sesuatu itu. Lalu mukjizat Al-Quran itu seperti apa? Yang pertama, mukjizat Al-Quran berupa dari bahasa. Bahasa di dalam Al-Quran tidak ada yang menyaingi atau yang dapat melawan. Yang kedua, isi dalam Al-Quran itu sendiri sebagai pemberitaan dalam masa lalu. Tidak ada dalam buku sejarah yang bisa menceritakan keadaan masa lalu yang secara global. Ketiga, pemberitaan yang akan terjadi. Tidak ada sebuah ramalan yang bisa menjadi patokan tolak ukur bisa terjadi kecuali Al-Quran. Lalu 4, hakikat kejadian alam semesta dan isinya itu semua ada di Al-Quran. Tidak dijelaskan di dalam kitab manapun. Yang terakhir, sebagai pedoman hidup dunia akhirat bagi kaum muslimin adalah Al-Quran. Sudah sepantasnya Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum ataupun sumber hukum utama dari sebuah kehidupan perilaku manusia. Lalu bagaimana Al-Quran dalam menetapkan hukum dan yang terkandung dalam hukumnya itu seperti apa? Yang pertama, Al-Quran sebagai perintah. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 77. Di sini ada ayat sedikit yang akan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yashawunan nas ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah wa qalu rabbana lima katabat alaina alqitala laula ukhridanna ila ajalin qarib Kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Shadaqallahul adzim. Nah, dalam Quran surat An-Nisa ini bahwasanya Al-Quran dalam menetapkan sumber hukum itu ada alasannya sebagai perintah. Nah, perlu diketahui sendiri dalam ketakwaan sendiri ya kita harus meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan segala perintahnya. Dijelaskan dalam hal ini kufu aidiyakum wa aqimus sholah. Nah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa perintah-perintah setiap orang mukmin, setiap orang muslim itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 77 yang saya baca barusan. Lalu yang kedua, dalam menetapkan hukum juga sebagai larangan. Nah, dalam hal ini larangan apa yang dilarang dalam agama Islam ditetapkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 bahwasanya keautentikan Al-Quran ini memang dikala Al-Quran itu mendukung dari sebuah perintah dan Tuhan pun juga menciptakan Al-Quran itu sebagai penghambat dari sebuah larangan itu agar kita tidak melaksanakan larangan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum illa tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Shadaqallahul aliyyul adzim. Nah, dalam ayat ini dijelaskan kita diharamkan untuk melaksanakan musyrik kepada Tuhan kita, lalu tidak berbakti kepada kedua orang tua, lalu kita juga bersikuku terhadap tetangga, ataupun kita selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang haram yang jelas jauh dari kebaikan. Nah, sesungguhnya Tuhan Maha melihat apa yang kita kerjakan. Nah,
Dalam hal ini penjelasan Al-Quran terhadap hukum diperjelaskan lagi dari segi arti ataupun makna. Dalam segi arti ataupun makna sendiri terbagi juga menjadi dua. Yang pertama muhkamat, terus mutasyabihat. Dalam ilmu ulumul Quran pada semester 2 kemarin ada sedikit pembahasan menarik dalam pembahasan ini. Muhkamat itu adalah ayat yang pasti, jelas ataupun terang. Nah, ayatnya seperti apa, maknanya seperti apa, tentu pasti yang akan terjadi. Terus yang kedua, mutasyabihat, samar atau tidak jelas. Terus dari segi penjelasan hukum, Al-Quran juga menjadi dari segi penjelasan hukum juz'i, dijelaskan secara rinci, juga kuli sebagai global ataupun isyarat sebagai maksud lain. Nah, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu ada tauhid, akhlak, ibadah, muamalah, amaliyah, dan syariah. Tentu banyak lagi yang bisa menjadi apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum fikih. Nah, sudah jelas Al-Quran merupakan kalamullah, maka dari segala sumber hukum utama itu terletak pada Al-Quran. Lalu sumber hukum kedua hadis, sumber hukum ketiga ijma' qiyas yang dikeluarkan oleh mujtahid dan sampai seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.